Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mari kita baca Matius 2 ayat 13 sampai ke 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Amin. Di Matius 2 ayat 13 tadi dikatakan, "Bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir." Juru selamat yang bermigrasi. Pada tahun 1947, dengan bubarnya kemaharajaan Britania di India, lebih dari 15 juta orang bermigrasi karena alasan keagamaan. Pergolakan ini diperburuk oleh banjir musim hujan dan penyebaran penyakit. Pada masa itu lebih dari 1 juta orang pengungsi meninggal dunia. Sepanjang sejarah manusia telah bermigrasi demi mencari kebebasan, keamanan, atau kehidupan yang lebih baik. Dorongan untuk berpindah memiliki akar kuat dalam sejarah dunia, juga sejarah manusia ya. Contoh paling terkenal dalam kitab suci adalah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Migrasi juga bukan hal asing bagi Yesus. Saat masih bayi, ia dilarikan orang tuanya ke Mesir untuk dilindungi dari kekejaman Herodes. Ironisnya, seperti bangsa Israel lari ke tanah perjanjian di Keluaran 3 ayat 17 demi menyelamatkan diri dari raja yang membunuh para bayi laki-laki. Yusuf diperintahkan membawa Yesus dengan ibunya mengungsi ke Mesir untuk melarikan diri dari seorang tiran yang melakukan hal serupa. Di Matius 2 ayat 13 tadi ya. Matius mengatakan bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk menggenapi nubuat di Hosea 11 ayat 1. Coba dibaca Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Amin. Ya, dari Mesir dipanggil berarti dia mengungsi ya. Yang mengatakan, "Dari Mesir kupanggil anakku."
Namun hal itu juga menjadi pengingat bahwa Kristus memahami pengalaman hidup manusia. Kita memiliki juru selamat yang mengenal kita dan pernah mengalami cobaan serta kesengsaraan yang sama dengan yang kita alami. Oleh karena itu kita dapat mencari wajahnya pada masa-masa sulit. Dia senantiasa mendengarkan dan mendoakan kita. Kita baca di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktu kita mengalami kesesakan, ya, kita berseru pada Yesus. Yesus itu peduli, ya, karena Yesus juga pernah mengalami, ya, dia mengungsi, dia pernah mengalami sengsaraan seperti kita yang alami. Jadi ketika kita berseru-seru kepada Yesus, tolong aku Tuhan, dia segera mengulurkan tangannya yang berupa paku meluluh kita. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pengalaman migrasi telah berpengaruh bagi Anda sendiri? Apakah Anda semua ini di sini ada yang pernah migrasi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain? Ya, ada pastinya, ya, banyak yang bermigrasi, ya. Saya sendiri bermigrasi berapa kali, ya, dari Mojokerto pindah ke Porong pindah ke Surabaya pindah ke Sidoarjo. 4 kali, ya. 4 kali, ya, 4 kali migrasi, ya. Jadi ya untuk menemukan sesuatu, ya, ini untuk menemukan tanah Kanaan, ya. Tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian itu akhirnya kita temukan, yaitu Sidoarjo, ya. Saya ingat waktu anak-anak itu musim-musim belum stabil keamanan, ya, di mana sirene sering meraung-raung. Pernah nggak itu di Mojokerto? Ya. Ada sirene, saya kurang ngerti, ya, ada mungkin pemberontakan atau bagaimana, dan kita ada jam malam dan sebagainya, ya, ada bahaya lah istilahnya. Orang tua kami kalau bercerita ngalami, ya, masa-masa pengungsian. Pastilah orang tua kalian atau nenek kalian lah mengalami itu masa-masa kemerdekaan itu, ya. Mempertahankan kemerdekaan, ada pemberontakan sewaktu politik belum stabil, ya, di negara yang baru merdeka. Dan nenek saya bercerita bahwa mereka mengungsi loh, ya, mengungsi dari mana, ya, dari Nganjuk ke Peterongan kalau nggak salah, terus kemudian juga ke Mojokerto. Sama mengungsi, tapi bukan karena pindah kota begitu saja seperti yang kita alami hari-hari ini, tapi mengungsi karena tekanan-tekanan keamanan. Harus mengungsi. Ada penjaraan, ada masa-masa yang tidak aman, ya, bagi jiwa, bagi tubuh. Tetapi hari ini kalau kita melakukan perjalanan, mengungsi itu dari kota ke desa, ya, ke kota yang lebih kecil, ya, lebih aman, ya. Di kota besar terjadi kerusuhan, penjaraan. Tapi dulu enggak lah, justru dari desa ke kota, karena di desa Nganjuk ke Peterongan lebih kecil.
lebih dekat dengan Mojokerto. Iya. Ya, tapi waktu itu kan pemberontakannya ada di Nganjuk sana ya. Jadi ya enggak mesti harus dari kota besar ke kota kecil atau kota kecil ke kota besar. Pokoknya tempat yang aman ya. Ya. Seperti Tuhan Yesus kan disuruh pergi ke Mesir untuk berlindung di sana. Kalau pernah mengalami perjalanan pilgrim dan pergi ke Mesir, tentu napak tilas dibangun sebuah gereja ya, tempat Yesus mengungsi itu. Jadi sewaktu anak-anak Yesus dibangun sebuah gereja di sana. Terus kalau kita hari ini bermigrasi ya, bermigrasi pindah tempat ya, mungkin pindah benua ya. Ada rekan-rekan kita yang di benua Amerika, di benua Australia, di benua Eropa, kita sedang ada di benua Asia ya. Karena apa? Tekanan-tekanan daripada ekonomi, tekanan-tekanan dari pendidikan, ya semuanya ada tekanan lah. Kenapa kok kita mau pindah benua ya? Padahal di sini kan Gemaripah Loh Jinawi, tapi mungkin ya Tuhan punya rencana khusus bagi kita semua untuk menyelamatkan diri ya, menyelamatkan diri dari kesulitan ekonomi, dari kesulitan dalam hal-hal masalah rumah tangga dan sebagainya. Kita nggak tahu alasan mereka ya, tetapi yang pasti suatu hari nanti engkau pasti pulang. Bener nggak ya? Migrasi. Dari migrasi itu seperti Tuhan dipanggil kembali pulang ke Israel. Apakah kita nanti juga dipanggil pulang ke negara kita asalnya? Kalau Tuhan punya rencana, ya pasti akan terlaksana. Tapi kalau tidak, ya tenang-tenang di pengungsian ya. Jadi memang di dunia ini bukan tempat kita ya. Walaupun kita bermigrasi, walaupun sudah nyaman, tapi itu bukan tempat kita. Tempat kita adalah Yerusalem baru ya, surga mulia. Itulah tempat kekekalan kita. Jadi walaupun seenak apapun kita di tempat dalam tanda kutip pengungsian kita atau tempat sementara kita ditaruh oleh Tuhan di situ, ya diterima aja ya. Itu satu proses. Yesus juga ada proses di Mesir ya, walaupun tidak tertulis. Tetapi masa kanak-kanaknya di sana mungkin disembunyikan. Ya memang lokasinya persembunyiannya ada di bawah gedung ya. Kan takut orang itu ya, Romawi. Jadi ada masa-masa proses di mana kita ngalami gitu ya, ngalami keterpurukan, ngalami kesulitan, ngalami ketakutan ya. Waktu sirene meraung-raung masa kecil saya ya takut, merasa terancam ya. Kalau ada sirene yang meraung, ada apa ini gitu ya. Jadi tiap-tiap musim dalam hidup kita ngalami sesuatu yang buruk. Tuhan pun sebagai manusia 100% ngalami ya. Jadi ia sanggup menolong kita, ia sanggup menghibur kita. Bahkan diberikan Roh Kudus supaya menghibur kita ketika kita galau, ketika kita pikirannya banyak, ketika kita penuh kekhawatiran, ketika kita kecewa, ketika kita punya marah dan sebagainya. Yesus pernah melakukan itu dan pernah menderita seperti kita juga. Jadi ketika ya ini ayat 15 Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab ini Bapak membaca Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, apa kelebihannya, apa perbedaannya? Ya karena Yesus tidak berdosa, kita ini banyak dosai. Jadi kalau ngalami hal-hal yang
buruk, hal-hal yang negatif, ya wajar lah orang banyak dosa. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak berbuat dosa, tapi menerima hal-hal akibat dosa. Nah, itu mungkin ada dari orang-orang di sekeliling kita yang tidak seneng, atau ya kita nggak tahu lah, ada faktor intern, ada faktor ekstern kan. Jadi Yesus pun karena ia tidak berbuat dosa, ia mau dibunuh, mau dirajam batu dan sebagainya, tetapi ia selamat sampai akhirnya ia pun mengorbankan dirinya dengan sadar untuk menebus dosa kita semua. Amin. Amin. Kesimpulannya apa, Pak Gem? Ya, kesimpulannya kisah daripada ini Yesus Kristus ini migrasi, dia membawa penguatan bagi mereka yang harus mengungsi demi kebebasan dan keamanan. Jadi saat kita mengungsi dalam keadaan untuk kebebasan dan keamanan kita, ya, kita menjadi kuat ya, karena Yesus juga pernah mengungsi dan dia akhirnya juga mendapatkan kebebasan dan keamanan. Jadi kita yang mengungsi jangan khawatir ya tentang segala sesuatu hal yang kita di tempat yang baru itu, tapi kita menjadi kuat ya, karena Yesus pun pernah mengungsi dan dia tetap aman, tetap bebas. Jadi kita yang mengungsi itu juga kita mengharapkan suasana yang lebih baik, keadaan yang lebih baik dari tempat asal kita, dan di tempat pengungsian pun kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ternyata dalam renungan pagi hari ini saya menyadari ya, kadang-kadang yang mengungsi mungkin merasa walaupun galau, walaupun tinggal bukan di rumahnya dia, tentu mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya yang menerima dia sebagai pengungsi juga was-was dan takut ya. Kan terancam juga nyawanya ya, melindungi orang yang dicari Herodes ini. Seperti kita kalau menampung seseorang, kita juga sama-sama ndak enaknya gitu loh ya. Yang ditampung ndak enak, yang nampung juga nggak enak. Jadi ini saya menyadari bagaimana merilis semuanya itu ya diserahkan kepada Tuhan Yesus ya. Nanti kalau dia dipanggil pulang baru sama-sama enak, bener ya? Yeah. Jadi seperti tadi dari Mesir kupanggil anakku. Kadang-kadang kita mungkin harus pergi ke suatu tempat yang kita juga mungkin juga nggak nikmati gitu, atau kita ya terpaksa lah. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kembali untuk ke negeri asalnya, untuk bertugas di negeri asalnya, ya pastilah itu semua menyenangkan. Baik yang tadi sudah di menerima pengungsian maupun yang mengungsi, sama-sama enak. Jadi kita harus mendoakan agar semua masalah yang diderita oleh para pengungsi dalam tanda kutip ini menjadi beres karena sudah Tuhan bereskan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Seringkali kami harus pergi dari rumah kami masing-masing karena suatu perkara. Jikalau Tuhan pernah mengungsi karena ancaman bahaya nyawa, tetapi masa kini sanak saudara kami ada yang terpaksa mengungsi karena tekanan ekonomi, karena persoalan masalah keluarga rumah tangga yang tidak baik, sehingga mereka butuh perlindungan orang lain. Tentu hal itu akan mempengaruhi kehidupan baik yang mengungsi maupun yang menampungnya. Tuhan, tolonglah beri jalan keluar yang terbaik, karena Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami. Engkaulah yang sanggup untuk menolong orang-orang yang sedang tertindas, sedang teraniaya, sedang terzolimi. Tuhan, pagi hari ini kami juga melihat masalah korban bencana daripada
keruntuhan bangunan dari sebuah pondok pesantren di Buduran, di mana orang tua mereka pun terpaksa mengungsi, tidur mungkin di mobil atau dimanapun untuk menunggu anaknya diketemukan karena tertimbun puing-puing itu. Tuhan, tolonglah semua oknum yang sedang bertugas, Basarnas ataupun para kepolisian, petugas rumah sakit, orang-orang yang beringan tangan yang membantu untuk penyediaan konsumsi, untuk penyediaan alat-alat berat dan sebagainya. Tuhan, tolonglah agar reruntuhan itu bisa segera disingkirkan atau dipindahkan sehingga mungkin mereka yang tertimbun masih belum ketemu. Tuhan, tolong sehingga mereka bisa dengan selamat, walaupun kemungkinan itu sangat kecil untuk selamat karena sudah lama, hampir seminggu. Tuhan sanggup menolong mereka. Beri kekuatan buat orang tua, famili, kakak adik yang menderita kehilangan keluarga ini. Bahkan ada yang meninggal. Tuhan, hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka, dan tolonglah agar dapat diselamatkan mereka yang masih tertimbun itu. Terima kasih ya Tuhan, beri kekuatan buat orang-orang yang melakukan pertolongan itu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang pada pagi hari ini berjuang untuk mendapatkan penghasilan untuk pemeliharaan keluarga mereka masing-masing. Mungkin mereka harus bekerja jauh di benua lain, mereka harus pergi dari Indonesia sebagai tenaga kerja Indonesia. Dimanapun mereka berada, tolonglah hiburkanlah hati mereka yang berpisah jauh dengan anak-anak mereka, supaya mereka bisa berkumpul kembali di suatu tempat yang Engkau tentukan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami punya Allah yang sudah menderita bagi kami, sehingga kami tahu bahwa Engkau pasti bisa menolong kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati besok kita ibadah di gereja masing-masing. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Lili, Pak Yohanes, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Susilo, Pak Susilo, Pak Riyadi, Bu Esti, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, CCMI, Bu Simeon, Pak Simeon, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Fen, Bu Titik Sulistiani, semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik nanti yang sore maupun malam hari. See you on Monday guys. God bless you. Amen.